Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ian Muayyad. Di sini saya mau sharing sedikit tentang kesiapsiagaan bela negara. Ini merupakan tugas bagian dari Latsar CPNS 2025 angkatan 53. Ya, langsung saja. Jadi untuk definisi kesiapsiagaan bela negara ini sederhananya seperti ini ya. Yaitu kondisi kita siap baik fisik, mental maupun sosial. Jadi bukan cuma soal baris berbaris, tapi juga bagaimana kita ikhlas, rela berkorban, dan cinta negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan sungguh-sungguh. Secara kesiapan fisik dan mental, kesiapsiagaan bela negara ini mencakup kesiapan individu dalam menghadapi berbagai tantangan baik fisik maupun mental. Jadi ini penting ya untuk menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa. Selanjutnya, ikhlas dan rela berkorban. Sikap ikhlas dan rela berkorban merupakan dasar dari kesiapsiagaan bela negara. Hal ini mencerminkan komitmen individu untuk menjaga keutuhan NKRI. Ya, selanjutnya landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kesiapsiagaan bela negara ini berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi pedoman dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Selanjutnya ini merupakan nilai-nilai utama yang jadi pegangan kita, yakni cinta tanah air dan kesadaran berbangsa, serta rela berkorban dan kemampuan awal bela negara. Jadi nilai-nilai bela negara ini merupakan prinsip dasar yang mengikat setiap individu untuk mencintai dan menjaga negara. Ini mencakup cinta tanah air, pengakuan terhadap identitas sebagai bangsa, serta komitmen terhadap ideologi Pancasila. Selain itu, sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara menjadi landasan moral yang kuat dalam mewujudkan kebangsaan. Masing-masing nilai ini berkontribusi terhadap kemampuan awal bela negara, di mana individu diharapkan tidak hanya memahami nilai-nilai tersebut, tetapi juga menerapkannya dalam perilaku sehari-hari. Dengan memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai ini, masyarakat dapat lebih siap untuk berkontribusi dalam menjaga keutuhan NKRI. Selanjutnya, kemampuan awal bela negara. Jadi kemampuan awalnya juga beragam, mulai dari jasmani yang sehat dan bugar, mental yang kuat, bisa ngatur stres, sampai punya etika moral dan menghargai kearifan lokal. Jadi kesiapsiagaan jasmani ini mencakup postur yang baik, daya tahan, ketangkasan, dan kekuatan fisik yang merupakan fondasi bagi kesiapan fisik. Selanjutnya, kesehatan jasmani melibatkan kebugaran, pola hidup sehat, dan olahraga teratur untuk mendukung kesehatan secara keseluruhan. Di samping itu, kesiapsiagaan mental juga perlu, yakni meliputi kendali diri, kecerdasan emosional, dan manajemen stres sebagai bagian penting dalam kesiapsiagaan. Lalu aspek etika dan moral, menekankan pentingnya perilaku sesuai norma, kejujuran, dan tanggung jawab dalam bela negara. Dan yang terakhir, kearifan lokal, di mana menjaga dan melestarikan nilai budaya serta jati diri merupakan bagian dari bela negara. Contohnya apa dalam kegiatan kesiapsiagaan bela negara? Nah, ini ada beberapa contoh. Yang pertama, peraturan baris berbaris atau PBB. Ini merupakan kegiatan yang melatih disiplin dan kerjasama antara anggota. Dalam PBB, peserta diajarkan cara bergerak dan berbaris dengan benar yang menunjukkan kesatuan dan ketertiban. Lalu ada tata upacara sipil, di mana upacara ini merupakan upacara resmi yang dilakukan dengan mengikuti prosedur tertentu. Upacara ini bertujuan untuk menghormati momen penting dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, keprotokolan merupakan serangkaian tata cara yang harus diikuti dalam sebuah acara resmi. Hal ini termasuk urutan acara, penyambutan tamu, dan cara bertindak selama acara berlangsung. Lalu ada kewaspadaan dini, di mana kewaspadaan dini ini merupakan kegiatan untuk memantau dan mengantisipasi potensi ancaman terhadap keamanan. Melalui kewaspadaan dini, masyarakat diajarkan untuk selalu siap dan tanggap terhadap situasi yang tidak terduga.
Lalu ada membangun tim atau teamwork. Membangun tim merupakan kegiatan yang menekankan pentingnya kerjasama antara individu untuk mencapai tujuan bersama. Tim yang solid mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam setiap kegiatan. Lalu ada caraka malam, di mana caraka malam merupakan kegiatan yang dilakukan di malam hari untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat. Kegiatan ini meliputi patroli dan pengawasan terhadap lingkungan sekitar. Dan yang terakhir contohnya yaitu aksi bela negara. Aksi bela negara ini merupakan kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam upaya menjaga dan mempertahankan negara. Kegiatan ini mencakup berbagai bentuk partisipasi seperti penyuluhan, pelatihan, dan aksi nyata. Selanjutnya, prinsip tata tempat kegiatan resmi. Kalau kegiatan resmi, tata tempat juga penting. Bendera di depan, pimpinan upacara di tengah, peserta berbaris rapi, tamu undangan di tempat yang disediakan. Jadi prinsipnya tertib, hikmat, dan sesuai aturan protokol. Jadi intinya kesiapsiagaan bela negara ini bukan cuma teori, tapi latihan supaya kita terbiasa siap, disiplin, dan tetap cinta tanah air dalam setiap tugas. Sekian sharing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.